10 jenis media tanam bagi tumbuhan. Ya, media tanam merupakan tempat yang menjadi wadah untuk berkembang serta tumbuhnya tanaman. Ya, oleh karena itu media tanam termasuk komponen penting yang perlu diperhatikan sebelum bercocok tanam bagi para pecinta tanaman ataupun para pekebun muda. Alangkah baiknya mengetahui jenis-jenis media tanam agar tumbuhan kamu bisa tumbuh subur, dan dengan informasi yang ada kamu bisa misalnya menanam bunga, pohon atau tumbuhan lainnya dengan sukses hingga berbuah atau memiliki tumbuh kembang yang baik. Ya, penggunaan media tanam harusnya disesuaikan dengan tipe atau ciri-ciri dari tanaman yang ingin ditanam. Tujuannya agar tanaman yang dihasilkan bisa tumbuh berkualitas dan sehat. Ya, ada banyak sekali jenis media tanam yang bisa Anda gunakan untuk menanam tanaman, dan setiap media tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing yang menjadikan efektivitas terhadap tanaman akan menjadi berbeda dan tidak sama. Ya, secara umum jenis media tanam terbagi menjadi media tanam organik, anorganik, dan air. Perbedaannya yaitu media tanam organik bahannya memiliki kandungan unsur mineral yang tinggi, sedangkan media tanam anorganik bahannya berasal dari proses pelapukan batuan induk di dalam bumi. Apa saja media tanam itu? Yang pertama yaitu media tanam arang. Ya, media tanam arang merupakan jenis media tanam organik yang berasal dari kayu maupun hasil pembakaran batok kelapa. Arang sangat cocok dipakai untuk sebagai media tanaman anggrek. Yang kedua itu media tanaman akar pakis. Ya, akar pakis juga merupakan media yang dapat digunakan sebagai media tanam bagi tanaman hias, di mana jenis tanaman seperti anthurium dan anggrek relatif sangat cocok jika ditanam dengan media akar pakis. Yang ketiga yaitu media tanam sekam padi. Ya, media tanam yang satu ini diperoleh dari proses gilingan kulit biji padi, dan penggunaan sekam bakar sebagai media tanah tidak harus melalui proses sterilisasi karena mikroba patogennya sudah mati selama pembakaran. Namun sekam bakar padi ini cenderung mudah lapuk. Yang keempat yaitu media tanam humus. Ya, humus merupakan salah satu media tanam yang alami dan bisa ditemukan dengan sangat mudah. Dan humus biasanya bisa ditemukan pada tanah yang gembur dan memiliki warna gelap. Karena humus terbuat dari berbagai bentuk jasad organik sehingga membuatnya juga menjadikannya campuran tanah menjadi lebih baik, dan pastikan kondisi humus dalam keadaan yang baik dan tidak ditumbuhi oleh jamur. Yang kelima yaitu media tanam kokopet. Ya, kokopet atau sabut kelapa sangat mudah ditemukan di sekitar kita dan bahkan seringkali dianggap limbah. Namun sabut kelapa dapat dipakai sebagai media tanam, di mana jenis tanaman yang biasa ditanam pada media sabut kelapa adalah tanaman anggrek. Ya, anggrek, dendrobium, dan anggrek bulan merupakan jenis yang sangat tepat dan tumbuh baik pada media ini. Yang keenam yaitu media tanam gabus atau styrofoam. Ya, gabus atau styrofoam awalnya hanya digunakan sebagai media aklimatisasi penyesuaian diri tanaman sebelum ditanam di lahan yang sudah tersedia. Gabus atau styrofoam mulai dijadikan sebagai alternatif media tanam, di mana media tanam ini bisa digunakan untuk jenis tanaman aglonema, pilo, dan puring. Yang ketujuh yaitu media tanam rockwell. Ya, media tanam rockwell adalah jenis media tanam yang ramah lingkungan karena terbuat dari kombinasi batu seperti batu kapur, batu basal, batu bara yang dipanaskan hingga suhu hingga 1600 derajat. Setelah meleleh, gabungan batu tersebut berubah menjadi serat-serat. Yang kedelapan yaitu media tanam hidroponik. Ya, ini mungkin sudah tenar sekali. Ya, di mana hidroponik merupakan jenis tanaman yang memanfaatkan air, di mana hidroponik adalah budidaya tanaman dengan air, di mana pemenuhan kebutuhan nutrisi tanamannya tanpa menggunakan tanah. Media ini cocok untuk sayuran hijau, misalnya kangkung, pakcoy, selada, sawi, dan sebagainya. Dan yang kesembilan yaitu media tanam pupuk kandang. Ya, pupuk kandang merupakan jenis media tanam organik yang dibuat dari kotoran hewan, di mana media tanam berwarna hitam pekat ini banyak mengandung berbagai unsur hara mulai dari fosfor, kalium, serta natrium. Dan biasanya media tanam pupuk kandang digunakan untuk tanaman seperti terong dan cabai. Dan yang ke-10 yaitu media tanam pasir. Ya, pasir juga menjadi salah satu tanaman yang dapat dipakai sebagai media tanam, terutama tanaman hias. Sebab media pasir sangat dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan beberapa jenis tanaman hias seperti misalnya tanaman hias alium atau tanaman hias yang memiliki umbi seperti kaktus. Ya, hal ini disebabkan karena pasir memiliki tekstur yang tidak mampu memegang air terlalu banyak. Dan itulah 10 jenis media tanam bagi tumbuhan yang perlu kamu ketahui dan umum banyak digunakan oleh banyak orang. Meski masih banyak jenis lainnya yang khusus tumbuh-tumbuhan atau tanaman tertentu.
Terima kasih, semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video-video informasi bermanfaat berikutnya.